Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan, dalam kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Safinatun Najah bab Toharot tentang syarat-syarat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala muallif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku ana fasal. Ai hadza faslun. Syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu. Iku asyaratun ana 10. Al islamu suwiji Islam, wat tamizu lan tamis. Wan naqa'u lan bersih anil haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Wa amma lan bersih saking perkara yamna'u kang iso nyegah apa ma. Wusulal ma'i ing tumekane banyu. Tumeka ilal basyarati maring kulit. Wa alla yakuna lan yento ora ana alal udwi ing ngatasé anggota wudu. Apa ma perkara yuwayiru kang iso ngowah apa ma. Alma'a ing banyu. Wal ilmu lan ngerti bi fardiyatihi kelawan fardune wudu. Wa alla ya'taqida lan yento ora ngeyakinaken sapa wong fardon ing fardu min furudihi saking pira-pira fardune wudu. Sunnatan ing sunnah. Wal ma'u lan banyu at-tahuru kang suci lan nyuciaken. Wa dukhulul waqti lan ngerti manjinge waktu. Wal mualatu lan nuli-nuli lidaimil hadati kedue wong kang daimul hadas. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Fasal ini menerangkan tentang syarat-syaratnya berwudu. Apabila ingin melakukan wudu, maka harus memperhatikan syarat-syaratnya, karena wudu merupakan syarat untuk melakukan sholat. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Al-Islamu, syarat yang pertama yaitu Islam. Jika ada orang kafir yang sedang melakukan wudu, maka wudu yang dilakukannya tidak akan sah. Jadi orang kafir tersebut harus masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu supaya wudu yang dilakukannya menjadi sah. Apabila kata Islam diambil dari aslama yuslimu islaman, maka orang Islam itu pasti mampu untuk menyelamatkan tangannya agar tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama Islam, mampu untuk menyelamatkan lisannya agar tidak membicarakan orang lain, dan dapat menyelamatkan tetangganya yang kurang mampu, terlebih di masa sekarang, supaya berbagi. Jadi apabila ada orang Islam yang belum mampu untuk menyelamatkan tangannya, lisannya, maupun tetangganya, berarti Islamnya kurang sempurna. Apabila kata Islam diambil dari salama yuslimu salamatan, berarti orang Islam itu pasti akan selamat, artinya akan selamat dari sengatan api neraka. Karena menurut Allah, agama yang paling baik yaitu agama Islam. Sesuai dengan firman-Nya, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Wat tamizu, syarat yang kedua yaitu tamyiz. Dalam artian berarti orang yang berwudu sudah akil balik. Maka untuk anak-anak yang belum tamyiz dan orang gila, wudu yang dilakukannya tidak sah. Wan naqa'u anil haidi wan nifasi. Syarat yang ketiga yaitu suci dari haid atau nifas. Jadi apabila ada wanita yang sedang haid atau nifas lalu melakukan wudu, maka wudu yang dilakukannya tidak akan sah atau sia-sia sampai wanita tersebut suci dari haid atau nifasnya. Oleh karena itu, sebelum datangnya haid atau nifas, sering-seringlah untuk berwudu atau tajdidul wudu, karena tajdidul wudu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Meskipun sunnah sebaiknya tidak ditinggalkan. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Syarat yang keempat yaitu tidak ada sesuatu yang dapat mencegah sampainya air pada kulit. Contohnya, kakak saya menggunakan bedak yang tebal, lalu ia ingin berwudu, maka bedak tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu, supaya air yang digunakan untuk berwudu itu dapat sampai pada kulitnya. Wa alla yakuna alal udwi ma yughayirul ma'a. Syarat yang kelima yaitu tidak ada sesuatu di anggota yang dibasuh yang dapat merubah sifat air. Contohnya, saya menggunakan sabun muka, lalu sabun tersebut masuk ke dalam air, sehingga menyebabkan berubahnya sifat air itu.
Lalu jika saya ingin menggunakan air itu untuk berwudu, maka hukumnya tidak sah. Wal ilmu bifardiyatihi. Syarat yang keenam yaitu harus mengetahui fardu-fardunya wudu. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama membaca niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai dengan mata kaki, dan yang terakhir berurutan. Jadi apabila ada orang yang berwudu tetapi tidak mengetahui fardu-fardunya wudu, maka hukumnya tidak sah. Wa Allah yang takida fardon yang furudihi sunatan. Syarat yang ketujuh yaitu orang yang berwudu tidak boleh meyakini bahwa fardu-fardunya wudu dianggap sebagai sunnah. Contohnya, ada orang yang melakukan wudu, dia meyakini bahwa membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku dianggap sebagai sunnahnya wudu, maka hukum wudunya tidak sah. Tetapi jika ada orang yang berwudu meyakini bahwa berkumur, membaca doa setelah wudu dianggap sebagai fardunya wudu, maka hukum wudunya sah. Wal ma'ut tahuru. Syarat yang kedelapan yaitu air yang digunakan suci dan mensucikan, yakni bukan air mustakmal, bukan air teh, bukan air kopi, dan bukan air yang lain. Contohnya, ada orang kaya yang ingin melakukan wudu. Saking kayanya dia berwudu menggunakan air susu, maka hukumnya tidak sah. Wadukhulul wakti. Syarat yang kesembilan yaitu harus mengetahui telah masuk waktu sholat. Syarat ini khusus untuk orang yang daimul hadas, seperti wanita yang sedang istihadah dan orang yang beser. Maka wudhu dari orang yang daimul hadas berlaku setiap kali masuk waktu sholat. Jadi setiap kali sholat diperintahkan untuk berwudhu. Contohnya, ada wanita yang sedang istihadah, lalu ia ingin melakukan sholat isya. Karena pada saat sholat maghrib dia sudah berwudhu dan wudhunya belum batal, lalu dia gunakan kembali wudhunya untuk sholat isya, maka hukumnya tidak sah. Wal mu'alatu lidaimil hadasi. Syarat yang ke-10 yaitu terus menerus atau tidak ada jeda saat membasuh anggota yang satu dengan yang lain. Jika ada orang yang daimul hadas melakukan wudhu, maka tidak boleh menunda-nunda. Jadi orang itu harus bersegera untuk melakukan sholat. Contohnya, ada orang yang daimul hadas, lalu ia melakukan wudhu. Setelah masuk muka, dia tinggal untuk mencuci baju. Setelah mencuci baju, dia lanjutkan kembali untuk membasuh kedua tangannya sampai dengan siku-siku. Maka hukumnya tidak sah. Demikian penjelasan Kitab Safinatun Najah bab Toharo tentang syarat-syarat berwudhu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.